told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Infra? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Bagi yang baru pertama kali datang ke channel saya, selamat datang ya. Dan saya doakan sehat selalu, gampang rezeki, dan jauhkan dari hal-hal buruk di dunia ya, amin. Di video kali ini saya akan menggambarkan kondisi terkini stasiun karet yang rencananya bulan depan akan ditutup. Sebelum ke stasiun karet, Sobat Infra, saya ajak dulu ya untuk jalan-jalan sejenak dari stasiun Kampung Bandan menuju stasiun karet. Kebetulan saya pulang kerja dan transit di Kampung Bandan dari stasiun kota. Perjalanan dari stasiun Kampung Bandan menuju stasiun karet harus melewati beberapa stasiun, yakni Stasiun Angke, Stasiun Duri, Stasiun Transit Tanah Abang, kemudian baru Stasiun Karet. Untuk perjalanan dari Stasiun Kampung Bandan hingga Stasiun Karet kira-kira tidak lebih dari 20 menit ya Sobat Infra. Seperti kita tahu bersama ya, KRL berhenti di setiap stasiun, seperti dari Kampung Bandan yang berhenti di Stasiun Angke, lalu berhenti di Stasiun Duri, Stasiun Tanah Abang, termasuk Stasiun Karet. Durasi KRL singgah di setiap stasiun rata-rata tidak mencapai 1 menit, hanya beberapa detik pintu otomatis KRL kembali tertutup. Jadi kebayang ya kalau di jam-jam sibuk seperti jam berangkat maupun pulang kantor, kondisi penuh sesak, pintu otomatis dengan cepat tertutup. Beginilah penampakan terkini stasiun karet yang terletak di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang rencananya akan ditutup oleh pemerintah pada Februari 2025 datang atau dalam waktu dekat. Saat saya singgah di stasiun karet, aktivitas stasiun berjalan normal pada umumnya. Lalu lalang calon penumpang yang naik maupun turun KRL Komuter Lain Jabodetabek terlihat silih berganti di kedua peron. Jumlah orang yang datang sesekali memenuhi sebagian peron yang menunggu kedatangan, baik menuju arah Bekasi hingga Cikarang maupun sebaliknya. Tampak petugas keamanan di stasiun karet yang mengenakan seragam kuning yang dibalut dengan rompi menyala tampak bersiaga di sepanjang peron. Terlihat ada 2 hingga 3 petugas keamanan yang berjaga-jaga. Masih di stasiun karet, kondisi beberapa tiang yang berada di kedua peron sudah terlihat kusam dan cenderung kumuh karena kondisi dari tiang-tiang tersebut seperti tidak dicat kembali. Sebagai stasiun berkategori kecil dan berkategori stasiun lama, dari sisi fasilitas terlihat cukup terbatas, terutama jika calon penumpang berada di peron jika kondisi penuh sesak di jam-jam sibuk.
Berjalan sedikit ke arah timur, terlihat kemegahan stasiun BNI City. Saat saya mencoba berjalan di peron 2, letak stasiun Karet dengan stasiun BNI City hanya beberapa meter. Namun, meski jarak kedua stasiun ini sangat dekat, KRL yang melintas terlihat singgah di keduanya. Namun, meski jarak kedua stasiun ini sangat dekat, KRL yang melintas terlihat singgah di kedua stasiun tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung rencana penutupan stasiun Karet yang melayani penumpang KRL. Hal ini disampaikan Erick Thohir usai meninjau kereta bandara dari Bandara Soekarno-Hatta ke stasiun BNI City baru-baru ini. Erick mengatakan perlu perbaikan ekosistem kereta api untuk melakukan optimalisasi. Salah satu yang dicontohkan adalah rencana penutupan stasiun Karet karena terlalu dekat dengan stasiun KRL lainnya. Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Rudi Aturida, membenarkan rencana tersebut. Hal ini lantaran stasiun Karet dinilai berkaitan dengan stasiun BNI City. Lebih lanjut, Rudi mengatakan bahwa jika rencana penutupan stasiun Karet terlaksana, nantinya penumpang KRL akan dilayani untuk naik dan turun kereta dari stasiun BNI City. Rudi juga menjelaskan bahwa PT KAI akan membangun selasar yang bisa diakses pejalan kaki dari stasiun BNI City ke Karet. Dikatakannya kalau orang yang akan ke Karet tinggal berjalan saja. Saat dikonfirmasi kapan rencana tersebut realisasi, Rudi menyebutkan pihaknya masih menunggu keluarnya grafik perjalanan kereta api atau GPK tahun 2025. Pada kesempatan itu, turut juga dibahas rencana kereta bandara berhenti di stasiun Sudirman. Kebijakan ini diharapkan bisa mendongkrak potensi jumlah pengguna layanan yang saat ini masih rendah. Dari 56 juta penumpang, Bandara Soekarno-Hatta ditargetkan 20% diantaranya atau sekitar 10 juta orang menggunakan kereta bandara. Dengan begitu, nantinya proses naik dan turun penumpang kereta bandara dapat dilakukan di stasiun BNI City dan stasiun Sudirman. Selain itu, ditargetkan juga bandara bisa memangkas waktu perjalanan stasiun BNI City hingga stasiun Bandara Soekarno-Hatta dari saat ini 50 menit menjadi di bawah 40 menit. Kalau saya melihat sejarah stasiun Karet di internet, stasiun Karet merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang terletak di Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Stasiun yang terletak pada ketinggian kurang lebih 11 meter ini hanya melayani rute KRL komuter lain. Stasiun Karet ramai pada pagi dan sore hari karena pada itulah orang pulang dari kantor atau sekolah atau kampus mereka. Stasiun ini juga ramai karena dikelilingi perkantoran. Stasiun Karet terletak tidak jauh dari pemakaman Karet Bivak, Hotel Shangri-La, serta Sudirman Park. Stasiun ini memiliki 2 jalur kereta api. Ke arah timur stasiun ini sebelum stasiun Sudirman terdapat stasiun BNI City yang letaknya sangat berhimpitan dengan 2 stasiun diantaranya.
belakang saya itu adalah stasiun Sudirman BNI City ya. Di belakang saya itu jaraknya tinggal beberapa meter sebetulnya. Makanya mungkin ini alasan kenapa pemerintah akan menutup stasiun ini. Oke, kita akan coba ya naik ke arah stasiun. Ini adalah kondisi dari stasiun BNI City ya. Jaraknya itu yang tidak jauh dari stasiun Karet. Jadi hanya beberapa meter. Jadi itu mungkin yang membuat pemerintah melakukan penutupan di stasiun Karet. Dan ini penampakan terkini kondisi stasiun dari BNI City ya. Gelap ya, tidak ada penerangan. Jadi tapi memang konsepnya ini green building. Jadi memang ada beberapa jendela, ada beberapa ruang kaca yang bisa menembus cahaya. Ini kondisinya lebih besar. Dan inilah stasiun BNI City. Tadi saya naik KRL dari stasiun Karet hingga stasiun BNI City. Saya hitung tidak lebih dari 1 menit. Saya telah sampai di stasiun ini ya. Perbedaan mencolok kedua stasiun sangat berbeda jauh. Stasiun BNI City terlihat stasiun yang masih baru dan terlihat kemegahannya dibanding stasiun Karet yang sepintas seperti halte bus. Seperti kita tahu bersama ya, stasiun BNI City atau stasiun Sudirman Baru adalah stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di Jalan Tanjung Karang nomor 1 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terletak pada ketinggian kurang lebih 6 meter. Melayani pemberhentian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta serta komuter lain tujuan Cikarang. Stasiun ini awalnya dikelola oleh PT Railing atau KAI Bandara untuk mengoperasikan KRL Bandara Soekarno-Hatta sekaligus menjadi lokasi kantor pusat perusahaan tersebut. Namun per 1 Januari 2023 lalu, KAI Komuter resmi mengakuisisi layanan KRL Bandara Soekarno-Hatta dari KAI Bandara dengan ditekannya dokumen peralihan operator pelayanan operasional dan akte jual beli pada 30 Desember 2022. Awalnya, stasiun ini diberi nama Sudirman Baru karena terletak di pinggir Jalan Jenderal Sudirman. Artinya, nama stasiun ini harus dibedakan dengan stasiun Sudirman yang hanya melayani rute komuter lain. Bank Indonesia atau BNI, Kereta Api Indonesia atau KAI, dan Railing telah menyetujui penamaan stasiun ini sebagai BNI City sebagai strategi dalam mewujudkan sinergi antara badan usaha milik negara atau BUMN serta menjadi stasiun pertama di Indonesia yang menggunakan hak penamaan.
BNI turut serta mengelola stasiun ini bersama PT Railing dan PT KAI dengan menyediakan fasilitas penunjang berupa ATM dan mesin tiket. Stasiun BNI City yang berlokasi di kawasan integrasi Duku Atas ini sudah terintegrasi dengan beberapa stasiun dan transportasi publik. Di antaranya adalah kereta api bandara atau stasiun Sudirman, MRT atau Mass Rapid Transit, busway Transjakarta, rute KRL Cikarang atau Bekasi menuju Kampung Bandan lewat stasiun Pasar Senen ataupun stasiun Manggarai. Selain penambahan fungsi dan subsistem oleh pihak KAI Komuter, mengutip dari akun Instagram resmi @komuterline, terdapat beberapa fasilitas di stasiun BNI City yang dapat menunjang keamanan dan kenyamanan para penumpang komuter lain yang singgah di stasiun ini, di antaranya sebagai berikut: loket pembelian tiket KRL, gate in dan out ketika tap in atau tap out kartu KRL, komuter vending mesin, musola untuk beribadah, toilet perempuan dan laki-laki, area parkir dan area komersial, peta atau marka petunjuk untuk pengguna KRL, lift untuk keluar dari stasiun, ruang tunggu yang dilengkapi kursi, pos kesehatan, hingga ruang ibu dan bayi untuk para orang tua yang harus menyusui atau mengganti popok. Itulah ulasan singkat kami mengenai stasiun karet yang akan ditutup oleh pemerintah maupun stasiun BNI City yang saat ini yang diharapkan menjadi salah satu
destinasi atau tempat transit maupun singgah bagi pengguna KRL komuter lain Jabodetabek, baik itu tujuan Cikarang maupun sebaliknya, maupun pengguna kereta yang akan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tuh, di ujung kalau terlihat di visual ini itu KRL arah Bekasi ya, yang berhenti sesaat dulu di stasiun Karet dan akan melanjutkan perjalanan kembali ke arah stasiun BNI City yang tempat saya berdiri. Nah, posisinya itu jaraknya hanya beberapa meter kalau menurut saya, ya nggak nyampe 1 kilo. Nah, mereka sedang singgah sesaat, setelah itu lanjut kembali ke sini. Nah, ini dia transit kembali, singgah kembali di sini, tepatnya di BNI City. Nah, ini arah Bekasi dan saya akan naik untuk arah pulang sekalian ya. Oke Sobat Infra, terima kasih telah mengikuti video saya ini. Semoga suka dengan tayangan ini. Kalau yang suka jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini, akan semakin berkembang dan semakin semangat saya untuk memberikan konten-konten terbaik. Wassalamualaikum